Selamat pagi, salam iBest. Ketemu lagi dengan saya Eji di konten BPR KMI. Konten yang hari ini adalah Leader Talk, konten yang sangat menginspirasi tentunya dan memotivasi kita semua melihat atau mendengarkan perjalanan leader-leader yang ada di BPR KMI. Kali ini saya ada narasumber atau bintang tamu yang mungkin teman-teman sudah kenal, yang masih muda tentunya, terus jam terbangnya juga sangat bagus di BPR KMI. Begitu juga dengan jenjang karirnya di BPR KMI. Ya, selamat datang Pak Muhid. Ya, selamat datang Eji. Selamat datang ya. Ini acara gua atau acara lo, Ji? Acara kita semua, Pak. Acara kita semua, oke. Oke, hari ini teman-teman, for your information, today is Friday, jadi outfit kita itu lebih santai ya. Jangan dibacain outfitnya, Ji. Oh iya benar, nilai jangan dibacain ya. Jangan di Jangan hargain dari atas sampai bawah. Sekarang lagi model-model gitu ya Pak ya, outfit di atas sampai bawah berapa. Oke, Pak Muhid ini dari tim strategik, tentunya kita akan menanya-nanya apa sih job desk tentang strategik atau mungkin perjalanan Pak Muhid dari berkarir di BPR sampai sekarang menjadi seorang departemen head tim strategik. Oke, Pak Muhid boleh ya? Eji tanya-tanya Pak Muhid ya. Boleh. Oke, Pak Muhid kalau boleh tahu Pak Muhid itu berasal dari posisi apa hingga sekarang bisa menjadi seorang departemen head di tim strategi Di KMI ya? Iya, di BPR KMI pastinya. Awal mula masuk KMI itu 2016 bulan Juli. Oke. Jadi udah 6 tahun ya dari sekarang ya. Itu pertama kali saya ngelamar jadi kredit analis staff waktu itu. Yang interview pertama ada Pak Ridwan dulu yang sekarang posisinya area manager Bogor. Kemudian ada Pak Andi juga waktu itu interview saya. 2016 jadi kredit analis di Pamulang. BSD Pamulang, area Tangerang. Area Tangerang. Muterlah ke Tangerang juga, cabang Tangerang. Nah, habis itu direkrut ke HO di tim Pak Jem 1,5 tahun kemudian ya. Itu di marketing spesialis. Waktu itu marketing spesialis 1 tahun under timnya Pak Jemi waktu itu masih di departemen head marketing. Nah, 1 tahun di marketing spesialis jadi supervisor networking and promotion waktu itu. Nah di situ 1 tahun jadi masih under Pak Jem juga waktu itu. Kemudian Pak Jem up ke direktur bisnis diganti dengan Pak Randy waktu itu. Pak Randy Wijaya yang saat ini di area manager Bogor. Iya Bogor. Nah 1 tahun jadi supervisor networking and promotion. Bulan apa ya waktu itu ya? Pas Covid itu 2019 April ya. Jadi 2019 Januari upgrade jadi unit head marketing waktu itu. Unit head marketing under Pak Jem juga sama Pak Randy waktu itu. Kebetulan Pak Wel saat ini departemennya ada Pak Wel. 4 bulan di unit head marketing. Kebetulan ada posisi di departemen strategik yang dulunya di nama BDD ya. Ya, Branch Development Department. Ya, di merger menjadi satu departemen baru yaitu strategik. Ya, dipercayakan posisi itu ke saya di bulan Mei 2019. Ya gitu 2020 ya. 2020. Pas awal Covid itu tahun berapa sih? Kalau Covid 2019 Pak. 2019 berarti Tapi 2019. puncaknya di 2020. Ya di 2019. Iya. Kayak gitu. Nah, itu jadi awal mula dari kredit analis staff gitu. Menarik nih teman-teman, kalau tadi kita dengar ceritanya dari Pak Muhid, sepertinya perjalanannya itu nggak cukup panjang. Artinya untuk one step ahead itu setahun-setahun ya Pak ya? Iya, setahun-setahun ya. Jadi memang mungkin ya, kalau saya boleh tahu nih Pak, kira-kira dari apakah Pak memiliki target? Wah, ketika Pak menjadi credit analyst, wah setahun saya harus one step ahead atau saya harus kesini, saya harus sini. Ada nggak sih dari dalam diri Bapak tuh seperti itu Pak targetnya? Setiap orang ada target pasti ya. Waktu di kredit analis, waktu itu tuh di kredit analis kita ada presentasi setiap bulan karena itu selalu dimotivasi waktu itu departemen head risk itu Pak Eka namanya, sekarang sudah pensiun. Pak Eka itu selalu memotivasi kita. Jadi ketika ada kredit analis yang di-upgrade jadi head marketing, jadi kredit analis area yang upgrade kayak gitu. Jadi kita tuh kapan gua kayak gitu. Gitu kan. Gua harus kayak gimana? Kayak gitu kan, dan gua selalu tanya ke atasan waktu itu, atasan saya Pak Edi Sukayat. Saya tanya, "Pak, gimana caranya saya supaya bisa jadi karyawan tetap dulu?" Gitu. Dulu ada aturan KPI dulu masih pakai percentage ya.
skala 1% sampai 100%. 100%. Nah, dia bilang rata-rata 6 bulan terakhir harus di atas 90%. Oke, gue kejar. Gue harus pegang karyawan tetap dulu nih, target pertama. Karena kan untuk up ada waktu itu ada proses namanya karyawan tetap dulu, baru kita bisa up. Nah, kemudian gue mikir kayaknya agak susah deh karena CA area waktu itu sudah full, sudah ada orangnya. Nah, kemudian untuk head marketing pun gue nggak ada basic di marketing, kayak gitu kan. Tapi ada satu ketika gue diikutin training dan gue punya bukan ambisi sih ya salah satunya. Gue pengen upgrade. Salah satu untuk menaikkan penghasilan adalah dengan upgrade posisi, kayak gitu kan. Apa yang harus gue lakuin? Itu selalu minta setiap bulan tuh review saya dong, kurang saya apa, kayak gitu. Saya perbaiki, kayak gitu ya. Muncul waktu itu Pak Jem kebetulan butuh di HO, jadi marketing spesialis yang kelas sekarang tuh officer ya. Marketing officer waktu itu, kayak gitu. Jadi di marketing spesialis saya pertama masuk buta Excel waktu itu ya. Jadi yang saya bisa hanya desain kayak si Ari, ya kan desain. Jadi dulu saya dikenal sebagai tukang PowerPoint ya. Tukang PowerPoint yang ngebuatin PowerPoint. Iya serius Ji. Iya. Gue buta Excel, gue nggak bisa apa-apa. Gue beli buku Excel yang sekarang bukunya masih ada kalau nggak salah di meja kalian tuh. Bukunya masih ada. Terus yang gue bisa apa nih untuk kontribusi ke kantor kayak gitu. Gue bisa buat PowerPoint dengan desain sendiri dan segala macam yang gue praktekkan itu kayak gitu. Gue bisa desain dan segala macam kayak gitu. Cuman sama Pak Jem kan gue sama seperti waktu zaman Pak Edi sama Pak Jem, gue minta review juga apa yang kurang dari saya kayak gitu. Saya perbaiki. Setiap bulan harus ada apa yang kurang dari saya perbaiki kayak gitu sih. Intinya mau memperbaiki apa yang lo lakukan itu kurang dan belajar hal baru sih, haus sih. Gue haus sih sama hal baru kayak gitu. Wah, ini bagus banget ceritanya nih ya. Jadi sahabat KMI kalau bisa tontonnya sampai full nih. Karena memang ini menarik sekali karena Pak Muhid ini kalau tadi saya ambil garis benang merahnya itu dia selalu ingin mencoba hal baru karena terbukti dari ceritanya adalah dari kita analis yang tadi nggak bisa jadi seorang marketing, akhirnya dia try to be marketing dan akhirnya hingga berada di posisi ini. Terus langkah awal dulu nih di step awal nih mau jadi apa gitu, nggak langsung muluk-muluk jadi DP tentunya Pak ya? Enggak. Tidak, karena tadi kita dengar cerita dari Pak Muhid adalah pertama dia ingin jadi karyawan tetap dulu. Karena itu yang harus dikejar. Terbukti dia selalu mengevaluasi dirinya. Pak Muhid selalu mengevaluasi, minta ke atasan, Pak ini gimana saya. Kadang ya, ini buat teman-teman semua ya sahabat KMI, mungkin termasuk juga saya. Kadang kita juga suka malas ya Pak ya, introspeksi diri. Nah tapi Pak Muhid ini mau mengintrospeksi dirinya dengan bertanya ke leadernya. Saat itu Pak Edi ya Pak dan Pak Jenny. Ya itu teman-teman ya. Next Pak, kalau saya boleh tahu nih, bagaimana sih cara Pak Muhid untuk bisa menghasilkan inovasi? Karena kan tim strategik ya Pak ya, tentunya di strategi bisnis yang telah ditetapkan oleh BPR KMI Pak. Diskusi awalnya. Diskusi karena diskusi itu awal dari semua ide ya kayak gitu. Jadi diskusi dengan tim yang pertama, yang kedua pasti diskusi dengan departemen terkait kayak gitu. Kemudian ya minta saran dan masukan juga dari direksi yang ada kayak gitu kan, dari Pak Lukman, dari Pak Andi, dari Pak Jen kayak gitu kan. Artinya kita buat strategi kan nggak boleh asal. Betul. Harus ada tolak ukur, histori sebelumnya seperti apa, kita mau proyeksiin seperti apa kayak gitu. Dan baca juga di artikel sih happening yang lagi terjadi di dunia perbankan khususnya ya di luar itu apa kayak gitu kan, bisa nggak kita implementasi di KMI kayak gitu. Dan ya jujur ya strategik ini tidak akan bisa membuat project kalau tim saya pun nggak gerak kayak gitu. Jadi ini bukan saya seorang kayak gitu, tapi di situ ada Ciko, ada Ayu, ada Aji kayak gitu kan, yang mereka benar-benar membantu saya untuk memberikan ide-idenya. Jadi satu ide yang kita keluarkan, satu project yang kita keluarkan di KMI itu bukan murni dari saya semua kayak gitu, tapi dari benar-benar tim saya yang bergerak semua kayak gitu. Jadi ya murni dari 4 kepala menjadi satu ide kayak gitu. Jadi kita yang deliver ke semua tim kayak gitu. Jadi intinya di tim saya kita jangan berpola pikir yang mengotak kayak gitu. Jangan membatasi diri kayak gitu. Kalau saya dapat ilmu dari Pak Lukman kayak gitu kan, apa yang bisa kita rubah selama itu bukan regulasi dari regulator OJK ya. SOP lah minimal. SOP kita buat sendiri. Betul. Itu masih bisa dirubah. Kayak gitu. Ibarat kata kita udah dikasih lahan itu 100 meter sama OJK nih. Cuma kan bangunannya terserah kita mau bentuk kayak gimana. Itu masih kita bisa rubah.
Kayak gitu. Yang penting skalanya lihat dulu apa yang bisa kita rubah secara internal. Cuman kalau eksternal memang nggak bisa dirubah, ya berarti kita gimana caranya lagi untuk memperkuat strategi bisnis kita supaya profitnya juga semakin meningkat, kemudian penghasilan dari setiap bulannya juga semakin meningkat, kayak gitu sih. Baik, berarti kalau tadi kita dengar ceritanya Pak Muhid ya, itu ada dua yang bisa saya ambil kesimpulan. Yang pertama adalah survei pasar, di mana mungkin bukan menduplikat tapi lebih mengcombine apa yang sudah ada di BPR KMI dengan dunia perbankan di luaran sana, gitu Pak Muhid ya. Yeah. Yang kedua adalah ini paling penting adalah people yang ada di timnya Pak Muhid. Tadi Pak Muhid bilang nggak saya sendiri loh, saya punya tim. Tadi disebut ada Ciko, ada Aji, ada Ayu ya Pak ya. Ada 3 orang tersebut yang memang benar-benar meluangkan idenya untuk timnya. Jadi ketika satu tim sudah berdiskusi, maka disitulah Pak Muhid tugasnya menarik kesimpulan untuk membuat inovasi-inovasi yang ada di BPR KMI. Oke, tentunya tadi dengan timnya bisa mengumpulkan ide-ide kreatifnya untuk menentukan satu inovasi strategi yang baru untuk BPR KMI. Kan Pak Muhid ini kan tadi mengatakan kuncinya adalah diskusi ya Pak, dan komunikasi. Tentunya Pak Muhid kadang juga kalau ingin menciptakan strategi baru pasti komunikasi dengan departemen head bisnis, departemen head collection, departemen head ya HC dan yang lainnya Pak ya. Nah, ada nggak sih Pak strategi Bapak untuk bisa menyatukan leader kepala ini? Tentunya kan kepala ini kan setiap kepala kan pasti punya satu inovasi baru ya. Akhirnya Pak Muhid bisa menentukan si ambil yang ini. Itu gimana sih Pak kiat-kiatnya Pak? Kalau biasanya kan kita mau bikin satu project itu kan kita kumpulin kan. Yang paling penting kan ini bukan kepentingan HO atau kepentingan cabang, tapi ini untuk kepentingan KMI. Jadi pertama adalah fine tuning ya, untuk semuanya kita harus satu visi kayak gitu. Harus satu visi dulu. Baik saya ngomong, misalkan saya bilang saya maunya konsepnya seperti ini, terus dari departemen lain bilang saya mau konsep B, saya mau konsep C kayak gitu. Kita harus bisa membaca ujungnya. Nah ujungnya apa sih? Oh berarti dari departemen A ini dia ujungnya adalah dia mau pencapaiannya seperti ini, yang dilakukan adalah ini dan segala macam. Nah sulitnya itulah di mixingnya. Nah di mixing apa yang mereka mau terdeliver juga di dalam project kita. Oke, berarti kita harus temuin jalan tengahnya kayak gitu. Project yang kita akan jalanin sudah terkonsep kayak gitu kan, mereka mau beda lagi kayak gitu kan. Nah itu yang harus kita mixing antara ide satu dengan ide dua. Karena apa? Kalau seandainya tidak seperti yang mereka mau kayak gitu, nanti akan terjadi beda jalan ya. Kita maunya jalan A, nanti yang departemen terkaitnya saya nggak mau jalanin. Nah itu gimana? Nah itu daya terimanya dari departemen lain tuh kita harus bisa benar-benar menjual apa yang bisa kita jual sih, apa yang bisa kita tuju sih untuk program ini. Sebenarnya di situ di mixingnya itu ya caranya gimana itu tetap diskusi, komunikasi yang baik sama cara penyampaian yang baik sih. Paling penting Pak, saya potong. Paling penting itu penyampaian ya Pak ya, karena memang kalau penyampaian kita udah salah, persepsi juga bisa salah. Terus tujuan kita maunya A, kadang-kadang penerima juga kadang akhirnya B. Nah itu tujuannya komunikasi ke beberapa departemen yang ada di BPR KMI. Ini kan lagi zaman-zamannya ini Pak ya, zaman-zamannya finansial digital Pak. Ya, langkah apa sih yang Bapak lakukan terkait era digital ini Pak, terutama untuk BPR KMI? Langkahnya ya, kayak kemarin kita udah buat yang namanya satu sistem baru Bima ya, bisnis mobile apps. Nah itu otaknya itu dari tim kita yang berawal dari dulu kita pembuatan Sevin pertama kayak gitu. Sevin itu berawal dulu, kalau tahu historinya tuh di dalam itu saya dan Ciko, dan pertama kali NPM versi 1 waktu itu saya masih di marketing. Nah kita tuh buat di Google Sheet. Google Sheet menggunakan AppSheet. Sebelum jadi sistem tuh dulu sistem kita namanya masih Webtool. Webtool. Ya sistem kita namanya masih Webtool, itu di direct langsung dan di create langsung oleh IT kita, dan kita buat digitalisasi pertama itu lewat Sevin System. Sevin itu kepanjangan dari Secure Financing System, dan memang itu untuk LOS kita, Loan Origination System, untuk bisnis dari mulai pengajuan pertama sampai dengan lending. Nah itu kita buat sejak itu. Nah kemudian beralihlah kita kan happening sekarang kan Android, ya kan Android. Nah kita pengen pembuatan Android, akhirnya kita lihat vendor-vendor di luar, kita kembangkan yang dari Sevin ini untuk ke Android. Karena apa? Kalau seandainya kita ada dua pilihan,
tergerus dengan digitalisasi atau kita membuat sesuatu yang digitalisasi juga kayak gitu ya. Nah, selain ini pun kita dituntut banyak loh. Banyak banget sekarang kalau kita mau lihat sisi perkembangan digital, itu kita bisa baca artikel misalkan kayak bank apa nih, dia sedang menggunakan satu mobile banking baru kayak gitu. BCA lah contoh ya. BCA lah contoh ya. Beberapa bank pun sudah melakukan kayak pembukaan rekening itu lewat mobile banking ya. Nggak perlu datang ke kantor lagi. Mereka bisa, kenapa kita enggak? Bukan duplikat, bukan duplikat. Cuman kita coba cari sesuatu yang benar-benar sekarang lagi happening di luar. Intinya adalah bagaimana membuat sesuatu yang lebih efisien. Nah, karena sistem sekarang teknologi, sistem apapun itu pasti lebih canggih. Jadi jangan malas kalau di departemen saya sendiri ya. Karena kita dituntut untuk selalu berinovasi dan memberikan ide baru. Jangan malas untuk membaca berita terbaru, artikel terbaru itu di bidang finansial, supaya kita bisa tahu pergerakan apa sih di sosok di teknologinya ini sampai kita bisa pengembangan selanjutnya. Betul. Gitu sih. Jadi teman-teman tadi kamu bilang bukan duplikat, tapi kita harus cari tahu kebutuhan pasar hari ini apa. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kebutuhan kebutuhan di pasar itu seperti apa, mau tidak mau BPR KMI khususnya di timnya Pak Muid harus menciptakan inovasi baru. Yang tadi satunya adalah Bima. Ya, lagi happening banget dunia digital, terutama apalagi Gen Y ya, terutama untuk Gen Y lagi pada pasti otomatis handphone terus ya Pak ya. Yep. Jadi ya itu kita memudahkan sekaligus memberikan inovasi, sekaligus juga memudahkan untuk apa namanya yang ada di pasaran saat ini. Gitu Pak Muid ya. Yep. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, langkah-langkah apa sih Pak sebenarnya yang Pak Muid harapkan di BPR ini, dan BPR kedepannya ingin seperti apa sih Pak? Ini kan satu perusahaan yang terus berkembang dan kita punya visi kan menjadi bank komunitas untuk BPR komunitas ya, untuk semuanya kayak gitu. Langkah-langkahnya ya pasti yang harus paling penting adalah kolaborasi, baik itu sisi HO dan sisi cabang ya. Kayak gitu, karena HO pembuat konsep, cabang pengeksekusi konsep dari HO kayak gitu. Jadi sinergi antar departemen, sinergi antar HO dengan cabang, dan itu harus tetap solid terus ya. Jadi kalau ketika kita sudah satu frekuensi, sudah satu pola pikir, sudah satu tujuan untuk KMI, ya kita pikir langkah apapun yang kita mau jalanin ya itu bisa terjalani dengan bagus ya. Dan kedua, ya langkah yang selanjutnya untuk kemajuan BPR sendiri adalah ya sering banyak lakukan pertemuan kayak gitu. Agar apa? Karena kalau kita mikir sendiri itu nggak enak. Nah kayak kita ngobrol kayak gini berdua bisa menciptakan satu ide baru. Eji bilang, Pak bisa nggak sih kita misalkan pengajuan tanpa disurvei, tanpa ini langsung cair. Jangan langsung bilang nggak bisa. Kalau kita belum pernah coba, gitu. Di konsep aja dulu. Kalau konsepnya mentok, ada cara lain nggak? Jadi selalu sediakan plan A, plan B, dan plan C. Langkahnya harus itu aja sih. Plan A, plan B, plan C. Ketika plan A kita tidak bisa berjalan dengan baik, bukan gagal ya. Tidak bisa berjalan dengan baik, maka akan ada plan B kayak gitu. Ketika plan B nggak bisa juga, maka akan ada plan C. Plan C nggak bisa juga, buat plan D-nya kayak gitu. Jadi gagal itu kalau dapat dari Pak Lukman ya, gagal itu adalah untuk orang yang berhenti mencoba. Tapi ketika lu buat sesuatu dan itu kurang bagus hasilnya, bukan berarti lu gagal, hanya kurang beruntung. Itu sih langkah-langkahnya. Oke, jadi banyak langkah ya Pak ya. Banyak. Karena alfabet aja A sampai Z ya Pak. Iya, jadi jangan sampai kita mentok di C. Kalau di Excel kan abis Z AA. Iya. AB, AC, iya kan. Nah, terus dari ujung sampai Excel nyerah baru kita bikin file baru, jangan nyerah juga kayak gitu kan. Bahkan ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, terus abis itu habis itu. Betul. Jadi memang harus banyak plan. Jadi jangan sampai kita tidak mau mencoba. Kalau kita nggak mau mencoba, kita nggak tahu hasilnya kayak gimana. Jangan, tadi Pak Muid juga nggak pernah bilang kata gagal, tapi harus dicoba dulu baru kita tahu hasilnya, gitu Pak ya. Baik, Pak. Ini kalau boleh tahu nih Pak, sosok visioner nih Pak yang ada di Indonesia yang Bapak kagumi, kira-kira siapa Pak? Soekarno. Kenapa Pak? Saya background politik ya. Background politik. Jadi ya mungkin dari awal kuliah, dari sebelum kuliah juga dari Cipokin buku kayak gitu kan, buku. Jadi biografi Soekarno yang intinya dia itu revolusioner kayak gitu kan, dan pola pikirnya luar biasa kayak gitu, dan menciptakan suatu gagasan-gagasan bagus ya untuk revolusi di Indonesia ini kayak gitu. Jadi sosok itu juga yang punya wibawa kayak gitu, sosok itu yang benar-benar karakteristik kepemimpinan yang ya menurut saya ya, setiap orang punya pandangan yang berbeda kayak gitu.
dan itu menurut saya ya panutannya adalah itu ya untuk sosok sosok di Indonesia revolusioner sih kayak gitu. Bapak Insinyur Soekarno ya Pak, Iya. presiden pertama kita ya Pak ya? Presiden pertama kita. Udah pernah nyoba masuk ke dunia politik Pak? Dunia politik ya. Tertarik dengan dunia politik? Pernah waktu zaman kuliah yang pasti ya. Apa zaman kuliah? Waktu zaman kuliah sama ormas pernah juga. Pernah, sama ormas juga pernah ya. Seru ya Pak ya kalau di politik? Seru sih kayak gitu. Cuma kalau saya bahas politik sini jadi Panjang. juga nanti. Iya. Salah konsep gitu Pak. Kalau konsep nanti iya jangan di sini bahas politik. Pak, kalau Bapak kan tadi kerja di sini udah hampir 6 tahun ya Pak? Ya, motivasi Bapak apa sih Pak yang paling kena tuh di Bapak sehingga bertahan sampai sejauh ini di BPR? Dapur harus ngebul. Oh, Keluarga ya. betul, keluarga. Itu aja motivasi. Keluarga yang betul sih. Simple, padat tapi dep gitu. Ya, dapur harus kebul, terus ada keluarga yang menunggu kita di rumah ya Pak ya. Oke, Pak Muhid, ini pertanyaan cepat. Pak Muhid harus jawab dan harus dipilih. Nanti terus apa sih kenapa Pak Muhid pilih jawaban ini? Ya Pak ya. Ada 3 pertanyaan nih teman-teman. Pak Muhid pilih kerja keras apa kerja cerdas? Kerja cerdas. Kenapa Pak? Kalau kerja keras lu capek, kalau kerja cerdas lu bisa membuat sesuatu untuk menginovasikannya kayak gitu sih. Oke, berarti kalau kerja cerdas tahu mana yang harus dikerjakan. Iya. Kalau kerja keras kerja aja tapi nggak tahu. Kalau ini iya, kalau menurut gue ya, kalau Iya. kerja keras itu lu bakal mati-matian untuk mengerjakan sesuatu. Tapi kalau kerja cerdas memanfaatkan waktu, masuk jam 8 pulang jam 5. Oke. Lu gimana caranya mengefisienkan, bikin diri lu produktif 8 jam kerja. Betul. Ketika lu berhasil memproduktivitaskan diri lu di 8 jam kerja, lu udah kerja cerdas. Ini kayak konsep Jepang nih Pak Muhid nih. Waduh. Kalau konsep Jepang itu justru dia jam kerja itu makin sempit. Makanya kenapa tuh kalau di Jepang itu kan kadang di transportasi umumnya kan suka ada yang sampai ketiduran, Ya. kelelahan karena memang mereka benar-benar produktif dari jam 8 sampai jam 5 tuh, jadi dia nggak ada extend tapi benar-benar produktif. Justru kalau extend itu satu hal yang nggak baik gitu buat mereka. Jadi Pak Muhid pilih kerja cerdas. Gitu kan. Ya. Ini tokoh nih Pak, yang dari Indonesia nih. Bapak pilih Iko Uwais apa Joe Taslim? Joe Taslim. Kenapa Pak? Lebih ganteng. Humble sih, bawahnya ada juga sama perjalanan juga kalau kita baca biografi dianya kan. Oh, udah pernah baca biografinya Pak? Udah pernah baca biografi. Ya sosok lah Joe Taslim sama Iko Uwais kayak gitu. Cuman lebih ke arah diam-diam menghanyutkan. Kalau Joe Taslim kayak gitu kan. Kalau Iko Uwais kan banyak muncul di berita-berita dan segala macam ya. Cuman kalau Joe Taslim tuh diam-diam tiba-tiba kok ada di sini dia, karena ya itu dia ingin membuktikan kan sama keluarganya kalau diri dia itu bisa dari ya kalau baca rentet ya biografi singkatnya lah ya kayak gitu. Dia tuh menggeluti semua kegiatan olahraga kayak gitu kan sampai dia terus coba kayak gitu sampai hari ini ya dia bisa jadi ikut aktor Hollywood juga kan. Iya kan masuk Iko Uwais juga bisa. Cuman antara itu dua sih pilih Joe Taslim itu sih alasan. Oke. Karena memang yang ditunjukkan Joe Taslim dia lebih ke prestasi ya Pak ya. Prestasi. Jadi diam-diam muncul namanya gitu ya. Bukan diam-diam malah jadi muncul di lambe turah dengan angka prestasi. Agak mengerikan. Ini Pak lagi Pak, tadi udah yang di Indonesia, sekarang yang di luar negeri Pak. Jeff Bezos apa Bill Gates? Bill Gates. Kenapa Pak? Teknologi dia bisa kayak gini ya. Sebenarnya dia kan awal mula mau mengikuti jejak bapaknya itu menjadi seorang yang bergerak di bidang hukum gitu kan. Cuman karena ketertarikan dia untuk di bidang teknologi dan pola pikirnya yang luar biasa ya, saya pikir ya entah itu Bill Gates, entah itu siapapun yang di luar sana memang semuanya good ya. Ya itu cuman di sisi ini pola pikir yang cukup bagus itu ada di Bill Gates sih. Alasannya ya karena bagus aja gitu. Suka sama inovasi, ide-ide yang dia keluarkan segala. Dan yang pasti humble juga ya. Pasti humble juga. Iya, humble juga kayak gitu. Oke, Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, buat kita semua yang nonton juga ya, termasuk buat saya. Pesan apa sih Pak untuk karyawan-karyawan BPR saat ini yang sudah join, tentunya agar bisa menduplikat Pak Muhid. Nah, ini baru menduplikat kerja kerasnya Pak Muhid hingga menjadi seorang departemen head di strategi. Terus yang kedua adalah apa harapan Bapak ke depannya? Apakah Bapak hanya pengen jadi seorang DPR aja atau mungkin Bapak punya planning ke depannya untuk misalkan menjadi seorang apa dan seorang apa? Boleh Pak dijelaskan? Iya.
Oh berat juga ya interview ya. Untuk closing ya Pak. Oke, kalau untuk teman-teman di sini baik yang baru join atau ya, apa namanya yang sudah join kayak gitu, entah usia kerjanya sama seperti saya di KMI ini, ya intinya sih selama kita masih kerja di perusahaan orang lain, ya tunjukin kalau kita itu adalah seorang karyawan yang layak untuk diperhitungkan jatuhnya, tapi dengan cara yang baik kayak gitu kan, dengan tunjukin prestasi kayak gitu, jangan cuman pinter ngomong tapi kalian nggak bisa untuk ngebuktiin yang segala macamnya. Terus yang kedua adalah ya mental, terutama siapin mental, semakin tinggi satu posisi angin semakin kencang. Betul. Mentalnya harus kuat kayak gitu, karena KMI ini sangat terbuka karirnya buat teman-teman. Ya sangat terbuka karirnya buat teman-teman. Entah teman-teman mau jadi apa di sini, teman-teman tinggal upgrade kayak gitu. Dari sisi marketing masih bisa dibuktikan dengan angka. Kalian udah siap belum untuk tahap selanjutnya? Pesan dari saya sih, saya selalu menanamkan di diri saya itu, ketika kita posisi seorang staff, jangan sungkan untuk melakukan pekerjaan seorang supervisor. Artinya apa? Ketika kalian menjadi seorang staff, kalian harus kerjaan supervisor itu mengharuskan diri ya, kayak gitu, supaya kalian bisa belajar. Suatu saat kalian udah di-upgrade, kalian udah siap. Kayak gitu, kayak ya dulu ya pas di CA itu saya diskusi dengan head marketing, namanya udah keluar dari KMI, namanya Topik kayak gitu ya. Selalu tanya marketing itu gimana sih kayak gitu. Terus gue mau dong lihat, gue coba dong dan segala macam, dan itu ya ternyata saya ke HO jadi marketing saya udah siap kayak gitu, karena saya udah punya, saya pernah kerjain kayak gini, saya pernah lakuin ini kayak gitu. Sudah tahu gambarannya Pak. Iya, posisi kalian hari ini kerjain satu step di atasnya, karena kalian pasti siap kayak gitu untuk menerima ilmu yang selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya tadi mau jadi apa? Harapannya ke depannya. Harapannya ke depan jadi apa? Jadi Ultraman kah Pak? Apa ya kalau manajemen percaya di atas DP itu ada apa kayak gitu. Cuman bukan suatu ambisi yang mengharuskan saya sebetulnya ya. Ketika ditanya mau nggak hit, mau kayak gitu kan, mau. Siap nggak hit, siap kayak gitu kan. Cuman jatuhnya balik lagi ke keputusan manajemen. Ketika memang manajemen percaya, saya ambil kayak gitu. Kalau memang belum ada kesempatan untuk saya, ya apa yang saya harus buktiin, selalu itu sih. Sampai hari ini atasan langsung saya kan direktur utama Pak Andi kayak gitu. Saya masih minta apa yang saya harus perbaiki kayak gitu, untuk apa yang kurang dari saya kayak gitu, saya harus jalanin sebagai departemen head strategik ini kayak gitu sih. Yang harapan selanjutnya dipercaya di next step kayak gitu. Cuman hari ini selain saya untuk mau jadi apa kayak gitu, saya harus bisa menjadikan apa tim saya. Kayak gitu sih. Bukan untuk diri saya sih hari ini, karena ya udah kayak gitu. Intinya sekarang saya udah jadi departemen head. Saya mau tim saya jadi sesuatu juga. Kalau pesan dari Pak Lukman ya, karena sering dulu pertama kali dimentorin sama Pak Lukman juga. Pilihannya cuma dua di kantor itu adalah kalian mau jadi robot atau mau menjadi yang pembuat robot. Silakan ditafsirkan sendiri. Mau jadi robot atau mau jadi yang pembuat robot. Dalam itu teman-teman ya. Mau jadi robot atau mau menjadi pembuat robot gitu. Oke, jadi perbicaraan kita Leader Talk kali ini sangat berkesan ya teman-teman, sangat memotivasi, karena tadi juga untuk pesan-pesan untuk kita yang yang masih staff atau yang masih supervisor adalah tadi Pak Muid bilang jangan pernah lelah untuk belajar. Jadi ketika kita di posisi staff, kita harus belajar bagaimana caranya menjadi seorang supervisor. Pekerja supervisor itu seperti apa? Tadi Pak Muid bilang dia dulu CA, dia pengen belajar menjadi marketing. Dia telepon tadi Topik ya Pak ya? Topik. Ya yang udah resign, mungkin ditelepon, dia akhirnya belajar sehingga ketika ada satu kesempatan untuk pindah divisi, kita sudah ready ya Pak? Yep. Ya, jadi sudah ada satu pegangan. Jadi artinya teman-teman semua berkesempatan ya Pak Muid ya, untuk bisa bersama. berada di posisi departemen head, unit head, dan lain-lainnya. Ya, jadi kita tetap bekerja keras, tetap tahu job desk-nya, dan pasti tetap tidak boleh fraud ya Pak ya. Tidak, itu jangan sama sekali. Itu yang paling penting. Pak Muid, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk yang nonton dan untuk saya juga Pak. Amin. Banyak ilmu hari ini teman-teman ya. Jangan sampai nggak nonton nih, tonton sampai habis, jadi cepetin. Kalau iklan tonton aja. Itu dari situ. Ya. Bisa Ji, ya. Oke Pak Muid. Oke, sekian Leader Talk kali ini. Terus tonton Leader Talk dan konten-konten BPR lainnya. Selain Leader Talk masih banyak lagi konten-konten BPR. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya Eji, kalau ada salah kata mohon maaf, saya pamit.
Tinggi Pak. Sip.